Firman Tuhan Harian. Selama zaman hukum Taurat, Yahwe menetapkan banyak perintah untuk Musa umumkan kepada bangsa Israel yang mengikutinya keluar dari Mesir. Perintah-perintah ini diberikan oleh Yahwe kepada bangsa Israel dan tidak ada hubungannya dengan orang Mesir. Semua ini dimaksudkan untuk mengendalikan orang Israel. Tuhan menggunakan perintah-perintah untuk menuntut mereka. Apakah mereka menaati hari Sabat, menghormati orang tua mereka, menyembah berhala, dan sebagainya? Inilah prinsip-prinsip yang menilai apakah mereka berdosa atau benar. Di antara mereka, ada beberapa orang yang dilanda api Yahwe. Ada yang dirajam sampai mati, dan ada juga yang menerima berkat Yahwe. Dan ini ditentukan menurut apakah mereka mematuhi perintah-perintah ini atau tidak. Mereka yang tidak menaati hari Sabat akan dirajam sampai mati. Para imam yang tidak merayakan hari Sabat akan dilanda api Yahwe. Mereka yang tidak menghormati orang tua juga akan dirajam sampai mati. Semua ini diamanatkan oleh Yahwe. Yahwe menegakkan perintah-perintah dan hukumnya, sehingga ketika Dia memimpin mereka dalam kehidupan mereka, bangsa ini akan mendengarkan dan mematuhi firman-Nya dan tidak memberontak melawan Dia. Dia menggunakan hukum-hukum ini untuk mengendalikan ras manusia yang baru lahir, meletakkan dasar yang lebih baik bagi pekerjaannya di masa mendatang. Maka, berdasarkan pekerjaan yang Yahwe lakukan, zaman pertama disebut zaman hukum Taurat. Meskipun Yahwe menyampaikan banyak perkataan dan melakukan banyak pekerjaan, Dia hanya menuntun bangsa itu secara positif, mengajar orang-orang bebal ini bagaimana menjadi manusia, bagaimana hidup dan memahami jalan Yahwe. Karena sebagian besar pekerjaan yang Dia lakukan adalah untuk membuat orang-orang menaati jalannya dan mematuhi hukumnya. Pekerjaan itu dilakukan pada orang-orang rusak di permukaan saja. Pekerjaan itu tidak meluas sejauh mengubahkan watak atau kemajuan mereka dalam kehidupan. Dia hanya peduli dengan penggunaan hukum untuk membatasi dan mengendalikan orang. Bagi orang Israel pada waktu itu, Yahwe hanyalah Tuhan di bait suci, Tuhan di surga. Dia adalah tiang awan, tiang api. Semua yang dikehendaki Yahwe untuk mereka lakukan adalah mematuhi apa yang mereka ketahui sekarang sebagai hukum dan perintah-Nya. Bahkan bisa dikatakan peraturan, karena apa yang Yahwe lakukan tidak dimaksudkan untuk mengubahkan mereka, tetapi untuk memberi mereka lebih banyak hal yang harus dimiliki manusia, untuk mengajar mereka dari mulutnya sendiri. Karena setelah diciptakan, manusia tidak memiliki apapun yang harus ia miliki
Maka Yahwe memberikan kepada manusia hal-hal yang harus mereka miliki untuk kehidupan mereka di bumi, menjadikan orang-orang yang telah dipimpinnya melampaui leluhur mereka, Adam dan Hawa. Karena apa yang Yahwe berikan kepada mereka melampaui apa yang telah Dia berikan kepada Adam dan Hawa pada mulanya. Bagaimanapun, pekerjaan yang Yahwe lakukan di Israel hanya untuk menuntun umat manusia dan membuat umat manusia mengenal Pencipta mereka. Dia tidak menaklukkan atau mengubahkan mereka, tetapi hanya menuntun mereka. Inilah total pekerjaan Yahwe di zaman hukum Taurat. Inilah latar belakang, kisah sesungguhnya, esensi dari pekerjaannya di seluruh tanah Israel, dan permulaan dari pekerjaannya selama 6.000 tahun untuk mengendalikan umat manusia dalam tangan Yahwe. Dari inilah lahir lebih banyak pekerjaan dalam rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun.